Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Radar Seluma Televisi. Pagi ini Rabu 30 Juni 2021, kami kembali mendatangi pemirsa untuk membacakan berita-berita yang termuat di Harian Radar Seluma edisi Rabu 30 Juni 2021. Pada edisi Rabu ini, Harian Radar Seluma mengangkat headline newsnya pada masalah anggaran di Pemda Seluma yang serapannya sangat minim. Bahkan Bupati dan Sekda sudah melakukan briefing dan mewarning OPD-OPD untuk mempercepat serapan anggaran ini. Karena dengan tingginya serapan anggaran akan menghidupkan perekonomian di Kabupaten Seluma. Apalagi Seluma ini masih sangat tergantung dengan anggaran-anggaran yang ada di OPD-OPD. Sehingga dirasa penting oleh Sekda untuk memperingatkan para pimpinan OPD agar mempercepat serapan anggaran di masing-masing OPD. Kemudian ada juga soal pengadaan mobil dinas yang sampai saat ini belum dilakukan. Ini terkait dengan pihak ketiga yang akan diajak bersama dalam pengadaan mobil dinas ini. Padahal anggaran untuk pembelian mobil dinas ini sudah tersedia, ada 7 unit mobil dinas, 5 diantaranya jenis Fortuner dan lainnya jenis Avanza dan Xenia. Namun sampai saat ini anggaran yang tersedia 3 miliar belum bisa dipergunakan karena menunggu pihak ketiga. Lalu di halaman 2, Radar Seluma mengangkat soal ada beberapa perangkat desa yang berhubungan langsung dengan camat yang terkonfirmasi positif COVID sudah melakukan tes swab. Namun dalam tes swab tersebut mereka dinyatakan negatif sehingga tidak perlu melakukan isolasi mandiri. Di halaman 3, belasan warga Desa Pagar mendatangi Inspektorat Kabupaten Seluma. Mereka menuntut pengusutan kasus-kasus yang ada di Desa Pagar, termasuk adanya laporan dugaan penyelewengan DD, mobil dinas, lalu pemilihan BPD yang tidak transparan atau langsung diangkat. Mereka mendatangi Inspektorat dan meminta pihak Inspektorat untuk melakukan pengusutan lebih lanjut. Berikut videonya yang diliput oleh wartawan kami Radar Seluma, Tri Suparman. Pertama, tujuan kami ke sini ini karena sesuai dengan pengaduan kami yang beberapa bulan yang lalu. Terkait Jadi, apa? beberapa bulan yang lalu juga Inspektorat telah memanggil kami selaku pelapor. Nah, salah satunya mengenai menanyakan apa yang pokok-pokok permasalahan yang dilaporkan pihak pengadu. Jadi kami menjelaskan ke pihak Inspektorat bahwa yang kami adukan tersebut mengenai masalah pemilihan BPD. Karena pemilihan BPD di Desa Pagar untuk saat ini tidak transparan dan tidak dipilih oleh masyarakat. Nah, itu yang kami adukan dari sejak tahun 2014 sampai tahun 2020 dan saat ini juga telah berakhir. Dan dengan berakhirnya BPD tersebut di desa-desa lain telah melakukan pemilihan ulang kembali, Pak. Di Desa Pagar Nah, dan di Desa Pagar pun sampai saat ini tidak ada pemilihan ulang kembali. Tapi sudah ada sekarang yang jabat BPD. Sudah ada. Nah, menetapkan BPD yang lama, Pak. Nah, itu yang kami tuntut untuk masalah BPD. Selanjutnya juga masalah pembangunan, Pak. Masalah pembangunan ini kami mengadukan masalah pembangunan air bersih. Nah, jadi di pembangunan air bersih tersebut, di situ kepala tukang menyampaikan kepada kami bahwasanya pembangunan tersebut sepanjang 900 meter. Nah, sedangkan setelah kami cek di papan merek tersebut menyatakan 950 meter. Namun papan merek tersebut setelah kami cek tersebut sesudah kepala tukang menyampaikan. Jadi setelah pekerjaan selesai baru papan merek dipasang.
Sedangkan di pembangunan tersebut ada kejanggalan bagi kami. Yang pertama, kepala tukang menyampaikan di situ memakai pipa, sebagian ada pipa bekas. Masalah jumlahnya kami kurang kronologis jumlahnya. Anggarannya kurang tahu. berapa, Pak? Itu IPAL atau SPAM apa IPAL? PAM. PAM. Ya, PAM Simas. Ya. Berapa besaran anggarannya, Pak? Besaran anggarannya 76 Hah? 6 Hah? DD, dana DD Pak. Oh. 67 juta besarannya Pak. Hmm. Nah, jadi dengan dana tersebut, sedangkan kata kepala tukang tadi memakai pipa bekas sebagian dan juga tekmon bekas Pak. Sumur bor. Nah, jadi tekmon tersebut masih dipakai di sumur bor. Nah, sumur bor tersebut sebenarnya masih produktif juga kalau misalnya masyarakat masih memakainya. Namun tekmonnya dialihkan ke pipa ini, Pak. Nah, PAM ini. Nah, jadi apakah penganggaran dana tersebut tidak menganggarkan tekmon? Nah, sedangkan sepengetahuan kami selaku menyusun anggaran otomatis dari titik 0 sampai SPJ itu otomatis di situ dianggarkan semua, Pak. Mengapa ngambil tekmon bekas? Nah, itu kami minta telusurinya dan minta dijembatani bahwasanya pengajuan kami tersebut minta dituntaskan. Nah, Kalau Untuk laporan masyarakat di Desa Pagar ini memang sudah masuk, ini merupakan salah satu limpah pengaduan masyarakat. Nah, kami dari inspektorat sudah menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk memberikan bukti klarifikasi terkait dugaan yang dilaporkan oleh masyarakat dalam hal pengelolaan dana desa. Ada 4 poin yang dilaporkan oleh masyarakat. Nah, ini tim sudah turun, tapi memang saat ini tim memasuki proses tahap akhir. Jadi dalam 1-2 hari ini tim akan melakukan ekspos. Jadi saya belum bisa mengumumkan temuan-temuan tim terkait kebenaran dari dugaan masyarakat itu. Tapi percayalah tim dalam hal ini profesional dalam bekerja. Jadi kekhawatiran masyarakat akan masuk angin itu bisa saya pastikan tidak terjadi. ada 4 item itu apa aja, Bang? Di 4 item ini yang pertama terkait pembangunan air bersih, kemudian ada juga tentang pemilihan BPD, kemudian terkait inventaris, sebenarnya bukan inventaris desa, tapi inventaris Pemda motor dinas Kades yang tidak tahu di mana keberadaannya. Kemudian juga ada terkait BLTDD, karena beberapa masyarakat itu mengatakan tidak menerima. Nah, ini yang sedang dilakukan pemeriksaan. Di halaman 3 juga ada deadline dari Pemda Seluma terkait pedagang di Tais di pasar kuliner yang akan dipindahkan, dan di deadline tanggal 10 November sudah pindah ke Simpang 4 Talang Sali. Obat. Jadi yang di pinggir-pinggir itu kita kasih lebih rapi. Jadi tidak melakukan di sini. Jadi porsi lapangan ini, lapangan Merdeka tetap jalan, rapian jalan, pedagang juga masih bisa berjalan. Oh, jadi di kiri kanan ini, tengahnya Kita kosong. Kiri kanan dulu opsi yang pertama. Sekaligus dikasih gerobak. Kemudian kita ada penempatan nanti di Simpang 4. Simpang 4 Talang Sali Mandangin. Oh, di Taman Kota. Kan di Simpang 4 bawah atas ini. Ke arah kanan kita kan ke Talang Saling, ke arah ke Mandangin kan ada Simpang 4 di situ. Oh, iya, Itu iya. salah satu titik nanti. Tapi yang jelas ini kan lagi dirapatkan kembali. Proporsi dari tidak ada yang dikecewakan lah. Yang jelas tuh untuk perubahan di Kabupaten Seluma jadi kabupaten yang berjalan. Kira-kira kalau ada penolakan cuman dong? Misalnya nih ada penolakan dari Alhamdulillah sampai pedagang. dengan hari ini setelah dirapatkan di pendahulu itu mereka sangat menyetujui ini diperbaiki. Oh, disetujui Baik berarti. itu dari Pak Lurah, Pak Camat, RT, RW termasuk juga dengan para pedagang. Tidak penghapusan aset dulu gitu, Dang. Ini aset kita atau bukan, Dang? Ini dana dak hibah dari Kementerian Koperasi. Ini lagi prosesnya lagi pengecekan dulu secara surat sebagian aset. Setelah itu baru kita lakukan tindakan yang lebih baik ke depan. Oke deh. Thank you, Dang. Lalu di halaman
Bengkulu Selatan, DPRD Bengkulu Selatan melakukan kunjungan ke RSUD Mana. Mereka meminta agar pelayanan di rumah sakit ini ditingkatkan agar masyarakat terlayani dengan baik. Kemudian di halaman yang sama ada soal peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas yang langsung diikuti oleh Gubernur Bengkulu yang difokuskan terhadap penanganan stunting di 4 kabupaten termasuk salah satunya Kabupaten Seluma. Semua berita-berita ini dapat Anda baca di koran Radar Seluma, korannya Jemukito, atau di www.radarselumaonline.com, dan terus tonton Radar Seluma Televisi. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Salam sehat, tetap jalankan protokol kesehatan.